Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Illa ma 'allamtana innaka antas-sami'ul 'alim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi. Wa taqabbala Allahu minna dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi asnafil ilmiyah. Faslun fi asnafil ilmi wa aqsamihi. Ya'lam anna al-ilma 'ala qismaini ahaduhuma syar'iyyun wal akhar aqliyyun. Wa aksarul ulumi syar'iyyati aqliyatan. Aqliyatun inda alimuha wa aksarul ulumil aqliyatu syar'iyyatun inda arifiha. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan fi asnafil ilmi wa aqsamihi, tentang kategori-kategori ilmu dan klasifikasinya. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu dibagi atau dikategorikan, diklasifikasi menjadi dua kelompok, dua bagian. Yang pertama adalah ilmu syar'i, yang kedua ilmu akli. Wal akhir ini yang lain. Nah, ini yang kedua maksudnya. Wa aksarul ulumi, kebanyakan ilmu-ilmu itu ilmu syar'iyah, wa aksarul ulumi syar'iyati, kebanyakan ilmu-ilmu syar'i. Ilmu boleh juga dikatakan ilmu nakliyah. Akliyatun pada gilirannya akan menjadi ilmu akli inda alimiha, bagi orang yang mengetahuinya. Ilmu syar'i menjadi akli bagi yang tahu. Wa aksarul ulumil aqliyah, dan kebanyakan ilmu-ilmu akli itu pada gilirannya syar'iyatun akan menjadi ilmu syar'i inda arifiha, bagi orang yang memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak menjadikan baginya cahaya, maka baginya tidak ada cahaya. Yang kalau Allah nggak ngasih cahaya, ya dia tidak punya cahaya. Istimewa sekali pembahasan cahaya ya. Ini kelihatannya pagi ini tidak terlalu banyak kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amal qismul awal, bahagian pertama atau klasifikasi pertama, wal ilmu syar'i fayan qasimu ila naw'ain. Ilmu syar'i itu dibagi menjadi dua bagian atau dua kelompok. Wa hadzal ilmu ini yang zuru menyoal, membincang, memperdalam, memahami, terserah kalian apa bahasanya itu. Fi dzatillahi ta'ala wa sifatihil qadimah. Ya, zatnya Allah dan sifat-sifatnya yang qidam, yang qadim. Juga sifat-sifatnya al-fi'liyah, sifat-sifat fi'liyahnya Allah ya, yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Wa sifatihiz dzatiyah, dan sifat-sifat dzatiyah belinya al-muta'addadati, yang banyak, bil asamiyi, dengan berbagai sebutan, berbagai istilah atau nomenklatur, alal wajhil mazkur, terhadap poin yang terhadap zat yang telah disebutkan, atau terhadap nama yang telah disebutkan, beberapa nama. Pada saat yang sama ilmu tauhid itu juga membahas yang zuru aidon. Apa yang dibahas adalah para nabi, ahwalnya. Dan a'immah, para imam setelahnya.
Kita tahu imam setelah Nabi itu ya 4 orang gitu ya. Ini bukan imam dalam konsepsi Syiah ya. Wassahabat dan para sahabat tentu saja radhiyallahu anhum. Wa yanzuru ilmu tauhid juga adalah diskursus kajian mengenai ahwalul maut, fi ahwalil maut. Keadaan-keadaan mengenai kematian, wal hayati dan kehidupan, wa fi ahwalil qiyamah, juga perihal kiamat, wal ba'tsi dan kebangkitan, wal hasyri dan hasyr atau mahsyar, hari di mana kita dikumpulkan. Hari kiamat juga dikenal dengan istilah yaumul hasyr ya, wal hisab, dan hari pengadilan atau penghitungan amal. Serta yang tidak kalah penting dan ini yang paling utama adalah ru'yatillahi ta'ala, dan memandang atau melihat Allah Ta'ala. Wa ahli nazari, dan para teoritisi atau para pakar lah, boleh diartikan ini. Fi hadzal ilmi, dalam ilmu ini, yatamassakuna, concern atau berpegang teguh awalan mula-mula bi ayatillahi ta'ala, dengan ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'an. Suma bi akhbari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari hadis-hadis Nabi. Suma bidalailil aqliyah, kemudian juga dari dalil-dalil akli. Wal barahinil qiyasiyah, dan argumentasi atau bukti-bukti kiasi, silogisme ya. Wa khadhu muqaddimatil qiyas, mereka juga mengadaptasi premis-premis bimuqaddimatil qiyasil jadali wal inadi, kias argumentatif dan konfrontatif. Inat ini bertentangan. Bila mana, walau ahaqqahuma, bila mana menggabungkan keduanya, minasabil mantik al-falsafi, dari para logika ahli logika falsafi, lantas wawadau aksarul alfad, kerap kali mereka menempatkan teks-teks, redaksi-redaksi yang tidak sesuai, fi ghairi mawadihi, ya di luar tempat. Artinya tidak lazim seperti yang sudah kita cerna ini, maksudnya kita sudah terbiasa misalnya dengan teks fikih ya, maka tidak demikian halnya dengan para filosof tadi atau mantiqin. Wa yu'abbaruna fi ibaratihim bil jauhar. Lantas mereka menggunakan istilah-istilah fi ibaratihim, dalam istilah mereka, istilah teknis ya, bisa demikian, bil jauhar wal arad wad dalil. Jauhar esensi, arad aksiden, dalil ya dalil, argumentasi ya. Kemudian wan nazar, dan teori atau konsepsi, wal istidlal, dan pencarian dalil. Jadi mencari bukti, kemudian teori atau konsepsi, istidlal, dan pencarian dalil, wal hujjah, dan argumentasi. Wa yakhtalifu ma'na kulli lafdhin min hadzal alfaz. Namun demikian, wa yakhtalifu, sebenarnya namun demikian tambahan saja biar enak lah nerjemahinnya itu. Wa yakhtalifu, dan
wa yakhtalifu makna kullu wahidin. Memiliki makna yang berbeda-beda, punya arti yang berbeda-beda dari setiap lafaz. Min hadhil alfadhi, dari teks-teks atau redaksi-redaksi barusan, istilah teknis itu inda kulli qaumin, bagi setiap kaum atau bagi setiap peradaban, bagi setiap ahli atau disiplin. Mungkin di negara mana istilahnya beda, bagi golongan A istilahnya beda. Hatta innal hukama, sehingga para filosof ya'nuna bil jauhar syai'an, memaknai jauhar itu syai'an dengan makna tertentu, mendekatinya ya. Wasufia, para mutasawwifin ya'nuna syai'an akhor, para sufi juga memaknai dengan sesuatu yang lain. Para teolog juga demikian, memaknai dengan sesuatu yang lain atau dengan istilah lain. Wa ala hadzal misal wal mutakallimun syai'an, dan mutakallimun juga para teolog memaknainya dengan sesuatu yang lain pula. Wa ala hadzal misal, dan berdasarkan contoh-contoh tersebut atau contoh ini, laisal murad fi hadhir risalah, dalam risalah ini atau dalam buku ini, dalam buku saya ini, kata muallif ya, kata Imam Al-Ghazali, laisa tahqiq wa laisal muradu fi hadhir risalah tahqiqul ma'ani. Dalam risalah ini saya tidak ingin tahqiqul ma'ani al-alfat. Saya tidak ingin memperdalam atau fokus kepada makna-makna lafaz saja. Ala hasbi ara'il qaum, berdasarkan pandangan kaum-kaum itu, kelompok-kelompok di atas itu, para filosof, para sufi dan teolog dan lain-lain. Fala nashra'u fiha. Kalau begitu ya fala nasyra', saya tidak melakukan itu, kami tidak melakukannya. Apa yang tidak dilakukan ya hanya memperdalam makna-makna teks-teks tadi itu. Haulail qaum, mereka semua makhsusuna secara spesifik bil kalami, dalam kajian kalam ini, fil usul wal ilmi tauhid, dalam usul dan ilmu tauhid. Walaqabahum, mereka digelari al mutakallimun dengan nama mutakallim, orang yang bicara, maknanya para teolog. Faina ismal kalam, karena nama kalam ini atau ilmu kalam astahiru, ialah lebih populer ala ilmi tauhid daripada ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Sampai di situ kita ulasan sedikit ya. Beliau membagi ilmu menjadi dua, ilmu syar'i dan ilmu akli. Yang menarik pandangan beliau radhiyallahu an adalah ilmu syar'i ini bagi orang yang tahu menjadi akli. Artinya ilmu syar'i saja kita bisa mencari dalilnya, bukti-bukti rasionalnya, bisa mendekatinya bahkan dengan cara yang sangat rasional, sangat mudah diterima oleh akal. Dan pada gilirannya nanti para pembelajar, bahkan orang awam bisa mengetahuinya, meyakininya. Pun demikian, kebanyakan ilmu ini, kebanyakan loh ya, ini tidak semua. Kebanyakan ilmu-ilmu akli bisa menjadi syar'i bagi yang sudah arif. Apa buktinya? Misalnya begini, kita mengatakan mendirikan misalnya ya, pesantren ini kan di bawah yayasan. Tidak ada dalilnya mendirikan yayasan ini. Seolah-olah ini akli, padahal syar'i juga. Pancasila secara definitif lah ya. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab itu. Ia ekstra kanonik, kanon dalam ini Quran. Padahal kalau dicari ada dalilnya di Quran. Atau perbuatan-perbuatan, amalia-amalia yang seolah-olah amalia dunia menjadi bernilai akhirat manakala kita arif. Pun amal-amal yang sebaliknya ya, amal akhirat mengalami degradasi kalau kita tidak tahu. Ya,
Lantas beliau menyitir satu ayat, orang-orang yang tidak dianugerahi cahaya ya oleh Allah itu, ya dia tidak punya cahaya. Di Quran ini paling banyak lah ya cahaya ini. Nabi saja disebut cahaya, kitab cahaya, petunjuk cahaya, ilmu cahaya. Bahkan Allah sendiri cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya maknanya. Kemudian ilmu yang pertama adalah dari ilmu syar'i, dibagi menjadi dua ya, nanti ilmu tafsir. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Dulu ilmu tauhid ini juga disebut ilmu di zamannya ya. Ilmu tauhid juga dikenal dengan istilah fiqhul akbar. Pemahaman yang paling atau ilmu paling agung, nama lain dari ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid ini dianggap ilmu paling agung, paling mulia? Ini kan pembahasannya jelas tadi, zatnya Allah, sifatnya para nabi. Kenapa? Ada ujar-ujar lama pada orang-orang Arab klasik, tentu orang Arab yang berilmu ya, bukan Badui mana Zen. Nah itu bukan itu. Al-muta'allaq yashrafu bisyarafil muta'alliq. Al-muta'allaq, ini kata orang Arab ini. Al-muta'allaq yashrafu bisyarafil muta'alliq. Muta'allaq, saya ingin bisyarafi, ada fa-nya kecil di sini. Saya ingin, mana Ustadz Yani? Nah, saya ingin Ustadz Yani yang mengartikan ini. Al-muta'allaq yashrafu bisyarafil muta'alliq. Nah, gimana menerjemahkan yang enak ini, yang puitis lah, yang supaya ada beraroma fika qad ahsantu dzanni ya kan. Fika belakang nih. Loh. Ada fa-nya ya. Kalau gitu dianu saja lah. Ya sudah, pokoknya ada fa-nya ini. Bisyarafil muta'alliq. Ini dia. Mungkin tidak kelihatan dari sana. Al-muta'allaq yashrafu bisyarafil muta'alliq. Orang macam Margono ini bukan siapa-siapa. Tapi karena dia belajar di pesantren, lalu dia disebut dengan sebutan yang syaraf, yang mulia. Oh enggak, amin Margono ya? Ya. Disebut dengan santri. Tadinya enggak disebut itu. Disebut semalam itu. Disebut apa? LGBT lah itu. Jadi misalnya naik bis, laki-laki kanan, perempuan kiri, bencong tengah gitu ya. Diam saja Margono di tengah itu. Woi, laki-laki atau perempuan, diam saja di tengah. Tadinya bis itu ada dua klasifikasi ya. Laki-laki kanan, perempuan kiri itu. Dua. Tiba-tiba ada dia sendiri di tengah. Maka dia digolongkan itu. Jadi al-muta'allaqu bisyarafil muta'alliqi, kadar status kemuliaan sesuatu ia bergantung atau disandarkan, tergantung kepada apa yang disifatinya, atau al-muta'allaqu yashrafu bisyarafil muta'alliqi. Kemuliaan, status, posisi, kedudukan apapun bergantung pada kedudukan, kemuliaan, keutamaan apa yang disifatinya atau apa yang ada padanya. Wudhu itu tadinya bukan apa-apa, tapi karena wudhu ini ya sunnah lah ya, tapi hukum aslinya mubah. Karena mau untuk sholat, baca Quran, tawaf misalnya, maka wudhu ini menjadi wajib.
Demikian pula ilmu tauhid. Kita tahu kan ilmu tauhid ini mempelajari atau membincang perihal tentang Allah itu. Katakanlah ilmu itu biasa saja. Manakala ilmu ini membincang perihal Tuhan, maka menjadi utamalah, menjadi istimewalah ilmu tadi itu ya. Yang tadinya bukan apa-apa. Jadi satu hal akan menjadi mulia manakala ia dikaitkan, dihubungkan kepada sesuatu yang mulia. Satu hal yang tadinya biasa-biasa saja menjadi syaraf, menjadi mulia manakala dikaitkan, dihubungkan kepada sesuatu yang mulia pula. Ilmu tafsir, saya kira tidak ada bedanya dengan ilmu-ilmu lain. Bahkan kemarin ilmu sihir juga mulia. Tapi manakala dihubungkan, digantungkan dengan Quran, dikaitkan, dikorelasikan dengan Quran, maka ia menjadi mulia juga. Jadi ini berhubungan atau sangat korelatif ya, tergantung ini. Ini ilmu, ini Allahnya. Kalau digabungkan menjadi ilmu tauhid, ilmu yang tadinya biasa-biasa saja akan menjadi lebih mulia, utama, lebih hebat karena ia dihubungkan, dikaitkan dengan Allah itu sendiri. Lantas selain membahas tentang ketuhanan, kenabian, kemudian nanti kita ulas ya Pak, insya Allah malam nanti lebih kita diskusikan. Kemudian nah ini yang kita maksud. Wa ahlun nadhari fi hadzal ilmi yatamassakuna awalan, mula-mula orang yang pakar atau expert dalam ilmu ini yatamassakuna, berpegang teguh mula-mula kepada ayat-ayat Quran maupun hadis Nabi. Kemudian dalil akal. Kemudian bukti-bukti, argumentasi berdasarkan silogisme atau penarikan kesimpulan. Kemudian juga dengan berbagai kias tadi, tidak sekurang-kurangnya ada kias yang argumentatif dan pertentangan atau konfrontatif ya. Meskipun kadang menggunakan istilah teknis. Bahkan begini, kita fikih itu pakai istilah mantik. Fikih itu pakai istilah filsafat. Banyak sekali. Kita bisa mengemukakan beberapa, misalnya di fikih apa ya? Istidlal. Ini bukan istilah fikih. Kemudian istintaj. Kemudian dalam fikih kita juga mengenal fauzi mana? Oh, enggak ada, istinja berarti. Nah, arad ini dipakai di fikih. Kemudian arad am ya, dan arad itu dipakai juga di fikih. Kemudian istidlal yang tadinya istilah dalam kalam, istilah dalam logika atau lebih spesifik misalnya filsafat, kemudian dipakai dalam fikih. Bahkan di fikih juga dipakai istilah akal. Ini hukum akal, ini hukum syara. Itu juga beberapa. Nah, kita tidak ingin membeda-bedakan itu, namun demikian ilmu ini sebenarnya jalin jemalin satu sama lain. Artinya ya tidak ada satu ilmu pun yang ia independen atau tidak memiliki korelasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada anggapan seperti ini dari beberapa teman, saya pernah berkunjung juga. Seolah-olah ilmu fikih ini hanya dianggap, ini fikul akbar nama lain tauhid ya pada mulanya. Seolah-olah ini istilahnya Imam Abu Hanifah. Seolah-olah ilmu fikih ini hanya tentang toharoh, tentang sholat, syariat lah pokoknya itu, ibadah
Dan tentang itu saja. Tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Padahal tidak satupun dari ahli fikih ini yang murni ahli fikih. Mereka adalah para teolog, mereka adalah bahkan pakar dalam disiplin ilmu yang lain. Kita ambil contoh saja, ini yang paling senang dengan pembahasan ini adalah muid. Nah, misalnya, saya cari dulu mana yang ngantuk, sedikit lagi muid ya, sedikit lagi. Misalnya risalah tentang haid ya, tentang haid dan nifas. Apakah, ini kan Anda senang kan, haid dan nifas itu loh, Anda pasti senang itu. Apakah kalau ada pembahasan tentang itu di kitab-kitab fikih, orang atau ulama yang ngarang itu betul-betul ngomong fikih yang tidak ada hubungannya dengan ilmu medis, ilmu kesehatan? Pada saat yang sama manakala bicara tentang waktu sholat, kemudian haji dan lain-lain, apa mereka bukan pakar dalam astronomi? Apa mereka tidak ahli dalam ilmu alam, ilmu hayat misalnya? Tentu mereka sebenarnya pakar. Tidak mungkin bicara memaknai haid itu apa, ya kan? Apa maknanya Ustadz itu? Haid itu loh, haid. Ya, haid dan nifas itu loh ya. Pakai pembalut jangan lupa ya aja. Yang waqalul haidi yang begitu itu loh, apa yaumun walailatun itu ya. Minimal haid itu sehari semalam ya. Kemudian lazimnya setahun ya, apa lazimnya berapa? Seminggu ya. Dan kebanyakan berapa? Fardah ini 2 minggu ya. Ya 2 minggu. Berapa? Oh lebih. Kebanyakan 2 minggu. Artinya begini. Kalau misalnya ya, Falahuddin ini, Falacika lah. Misalnya Falah ini datang bulan, sudah 2 minggu keluar darah terus. Bagaimana? Ya sudah disiram saja. Lalu dibalut, dibungkus pakai keset. Supaya daya tidak ngantuk. Nggak boleh jadi keset mereknya pembalut. Apa keset aja mereknya Welcome ya kan? Nah. Anda tahu Sony itu merek apa? Ya elektronik ya. Sempak ada nggak yang mereknya Sony? Nggak ada. Loh, ngarang. Coba tanya pakar sempak itu. Ada. Digitech TV kan ya? Ya makanya Digitech. Model kaos kaki juga ada yang Digitech itu pasti itu. Kalau sudah sampai 2 minggu maka dibungkus itu ya. Itu sudah dipakai istilah-istilah. Ini sebenarnya istilah dalam mantik, istilah dalam filsafat. Ini aksiden umum, ini aksiden khusus ya. Ada common accident, ada proper accident ya. Kemudian dan beberapa lagi dan banyak lagi itu. Nah, oleh karena itu begitu pula yang mengarang atau ulama di bidang tauhid, di bidang tafsir, di bidang balaghah misalnya, bahasa, linguis, mereka para sarjana yang prolifik yang menulis dalam banyak disiplin ilmu. Bahkan kitab fun ya, satu disiplin ilmu yang misalnya ilmu tajwid. Seolah-olah ia hanya membahas tentang nun mati ketemu tanwin ya kan? Nun mati ketemu tanwin. Nun mati atau tanwin kalau ketemu huruf ba dibaca apa ya nih? Iklab. Nah, kata siapa? Dulu ya, Vika itu. Aku ketemu kamu, masa nggak langsung ijab katanya. Nun mati tanwin saja ketemu ba dibaca iklab kok. Masa kita ketemu nggak ijab katanya. Sudah dengan orang lain. Dengan yani yang lain lah itu. Nah,
seolah-olah itu hanya ilmu tentang makharijul huruf, tata cara membaca Quran. Tidak. Ya memang itu yang utama. Iya juga coba saja baca apa itu? Hidayatus Sibyan ya? Atfal, Tufatul Atfal atau apa itu? Nah itulah pokoknya itu kitab-kitab yang sudah lama sekali itu. Itu juga bernuansa sufistik, bernuansa tauhid ya, bahkan bernuansa fikih. Jadi tidak jarang kita menganggap apa ya, ulama ini hanya pakar dalam satu hal. Misalnya Imam Syafi'i kita anggap mujtahid saja, padahal tidak. Baik, kemudian di sini beberapa nama juga punya istilah berbeda-beda. Tetapi kata beliau, saya tidak ingin memperbanyak istilah itu. Saya tidak ingin memperdalam dengan istilah A, syai'an, yang lain syai'an pula, lalu syai'an akhor dan seterusnya tadi. Wasal murad fi hadhihi risalah, saya tidak ingin memperdalam itu. Catatan saya berdasarkan pandangan beberapa orang tadi ya, dan kami tidak melakukan itu. Namun demikian, era beliau itu ilmu tauhid lebih populer dengan sebutan tokohnya, orangnya disebut mutakallimun, para teolog. Sekarang kalam, tauhid ya kan? Coba kita belajar ilmu gramatika. Kalam itu apa? Ya, kalam itu lafadz, murakkab, mufid, wadho katanya ya. Ya. Suara harus terdiri dari huruf hijaiyah misalnya. Kalau tidak ada huruf hijaiyah itu tidak kalam katanya. Jadi misalnya apa? Zen menghadap Margono tiba-tiba ces, bukan kalam misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja ya. Nah, nanti malam kita akan lanjutkan. Lo yafiquna ila sabilillah bi'al mursalin wal minkum. Tidak bijaksana kalau kita teruskan ini.